sama ibu-ibu. Padahal Ipa juga baru menikah. Dia berpikir nanti bakal jadi seorang ibu. Ibu tuh sering banget mendapat bukan sering ya. Kayaknya mendapat tempat yang paling bagus ya, paling mulia ya. Ibu itu adalah manusia yang harus sangat dihormati. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang harus dimuliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Kenapa? Ada 3 pekerjaan ibu yang ayah tidak bisa. Mengandung, melahirkan, menyusui. Hanya ibu yang bisa mengerjakan. Sehebat bagaimanapun seorang ayah tidak bisa mengerjakan ini. Anda lihat dalam surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian kembali kepadaku. Jelas dalam ayat ini Allah perintahkan kita berbakti sama orang tua, khususnya kepada ibunya. Betapa hebatnya seorang ibu. Mengandung, hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, selentang cangkel, tengkurap nggak bisa, miring pegel, iya apa iya? Melahirkan setengah mati, ada yang mati beneran, dijahit, diobras, di bordel. Ini nyata. Sesuatu yang disembunyikan ketika kita masih perawan. Anak nangis demi anak belak. Demi anak. Cinta orang tua kepada anak. Anaknya sakit. Tengah malam rela kita orang tua bergadang demi anak. Ya Allah. Anaknya sakit makin panas, kata si ibu. Ya Allah, kenapa anak saya yang sakit bukan saya saja? Saking sayangnya sama anak, mendingan saya yang sakit daripada anak sakit. Kita orang tua lagi makan, dalam tanda kutip maaf. Anak bayi kita misalnya buang air besar, BAB. Saya tanya, ibu nerusin makan apa ngurusin dulu bayi kita? Semua jawaban emak-emak sama. Saking sayangnya ibu kepada anak. Rela kita korbankan segala-galanya demi anak. Ya Allah, sesibuk bagaimanapun demi anak kita rela. Banyak sekali orang-orang yang mintain segala macam ke kita, pasti diduluin anak. Iya apa iya? Ibu pergi ke Tanah Abang, aduh ada baju bagus deh. Ternyata belanja udah kelar, duitnya habis. Pas mau keluar di Tanah Abang ada baju bagus 600.000. Saya pantas punya duit segitu. Duit di rumah punya tabungan, udah pengen balik lagi. Sampai di rumah habis maghrib anak ibu bilang, Mama, besok semester bayarnya terakhir. Kalau nggak dibayar besok nggak boleh ikut ujian. Saya tanya mama semua, balik lagi ke Tanah Abang beli baju 600.000 atau bayar uang semester? Rela. Ibu pergi ngaji, dikasih kue, dibuka dusnya. Begitu dilihat, ya Allah anak saya doyan banget kue ini. Kira-kira dimakan dibawa pulang? Tuh ibu ceramah ke Tanah Abang, ke Kuningan, pulang dikasih nasi mandi, nasi kebuli. Anak saya paling gede doyan banget. Saya telepon, di mana Omi? Masih di kantor mama. Ntar pulang makan di rumah mama. Kenapa ada nasi kebuli? Padahal cuma sekotak. Orang tua demi anak. Apa anak-anak ingat sama kita? Punya makanan enak? Belum tentu. Mereka makan sama anak istrinya, cucu, mantu kita para makan. Apa ingat sama emaknya? Belum tentu. Itulah kenapa disebut kasih sayang ibu sepanjang jalan. Kasih sayang anak sepanjang penggalah. Panjangan jalan, panjangan penggalah. Galah mah cuma buat nyondol mangga, nyundul rambutan, jalan mah terus nyambung. Kita rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak keren.
Kita rela tidak mengenakan perhiasan. Yang penting anak sarjana. Betul? Walaupun anak cuek sama kita, walaupun anak nyebelin kita, selalu kita berdoa, ya Allah, jadikan anak cucu turunan saya anak soleh, anak yang solehah, ya Allah. Berikanlah umurnya yang panjang dalam taat kepadamu, ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Selamatkan mereka semua, ya Allah. Walaupun anak kita cuek, nelpon kagak, boro-boro ngasih duit, ngabarin juga enggak, tetap kita orang tua mendoakan mereka. Anda silahkan lihat betapa hebatnya yang namanya orang tua, khususnya ibu. Anda lihat dalam surat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, dan seterusnya. Sembahlah Allah. Jangan menyekutukan sesuatu pun ketika kalian menyembah Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan, berbuat baik sama orang tua nomor 2 setelah kita ibadah kepada Allah. Anda lihat Al-Isra 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw qilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Setelah ibadah kepada Allah, bakti sama orang tua. Kalau satu di antara orang tua kalian tinggal dengan kalian atau dua-duanya tinggal di rumah kalian, jangan berkata jangan berkata cis, tapi berkata yang karim, yang mulia, yang menyenangkan mereka. Masya Allah. Kita sejengkel bagaimanapun sama anak pasti doain. Mudah-mudahan jadi anak soleh, ya Allah. Biar berhasil. Apa anak selalu begitu sama kita? Belum tentu. Belum lama kita semua nonton di TV. Ibunya 72 tahun dibawa ke pengadilan gara-gara anaknya merasa punya hak dengan tanah orang tuanya. Padahal tanah peninggalan bapaknya, dia bilang sudah dibeli, emaknya bilang belum. Kok tega ini anak sama orang seperti ini? Dosa besar mereka karena menyakiti hati orang tua. Masya Allah, hati-hati. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jadikan orang tua kita ridho, hindarkan jangan sampai mereka murka, agar Allah tidak murka dengan kita. Amin. Amin. Baik. Amin. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, semua keluarga kalian, lingkungan kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Saya takut kalau saya masuk neraka jahanam bareng dengan batu yang panas yang nyala. Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Dede. Mama, Naon? berbicara soal mama. Saya punya teman mah. Dia itu sayang banget sama orang tuanya. Cuman sering curhat ke saya kalau mamanya itu tuh jarang beribadah. Terus mamanya juga tidak tahu mengaji segala macam. Nah, dia tuh bingung mah bagaimana cara agar mamanya bisa tahu mengaji tapi udah tua gitu mah, gitu. Apa yang Ipah ceritakan? Saya dari tahun 70-an ketika saya pindah ke suatu tempat dari Tanah Abang. Dulu saya di PMI, Pondok Mertua Indah di Tanah Abang. Pindahlah saya ke suatu tempat yang dicariin nanti ketemu soalnya. Begitu saya pindah, maaf dalam tanda kutip, ternyata orang-orang yang seperti Ipah ceritakan di lingkungan saya banyak. Ngaku Islam, sholat hente. Ngaku Islam, baca Quran gak bisa. Ngaku Islam, nggak pernah dia ngaji, boro-boro punya Quran, punya mekena. Saya tanya, saya pindah, langsung saya bikin pengajian di rumah saya. Saya beli dah tuh ke Tanah Abang, beli mukena, saya bagi mereka, saya beli Quran, saya tarik mereka ngaji di rumah saya. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, semua keluarga kalian, lingkungan kalian
dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Saya takut kalau saya masuk neraka jahanam bareng dengan batu yang panas yang nyala. Saya berusaha sedemikian rupa, saya beli mukena bagiin, beli Quran saya bagiin, ngaji di rumah saya bikin rekal, beli papan tulis, kapur tahun 70-an mah. Yo ngaji. Jadi kitanya yang ngalah, anaknya yang ngalah, rangkul. Yang penting ibu kita mau untuk ngaji, mau untuk sholat. Tapi ini ternyata berat. Anda lihat dalam surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar. Ngajakin jalan-jalan gampang, ngajakin ke mall gampang, ngajakin ke pantai gampang, ngajak sholat hararese. Banyak penawaran. Allah tahu persis. Wastabir alaiha, bersabar. Ajakin, kasih contoh, doakan. Terus tiga-tiganya intensif dikerjakan. Orang Sunda punya peribahasa mengatakan jika racak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Setel acara kita tiap hari jam 8 pagi. Insya Allah kencengin, emaknya ngedenger. Masa iya sih masuk ke kuping gak ada yang nyangkut di hati? Minimal ada yang nyangkut, lama-lama sadar. Nonton di TV ada orang mati, ada orang celaka, dikubur. Dia sadar saya pun akan mati, akan dikubur. Maka dia robah yang gak pernah ibadah, mudah-mudahan jadi rajin beribadah. Jadi kita yang namanya anaknya yang ngalah. Amin. Begitu Ipeh. Iya mah, nanti saya sampaikan sama teman saya. Kasih ibu sepanjang jalan mah. Tapi kadang juga ada ibu yang mohon maaf tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya. Bahkan ada yang dibuang di got, ada yang dibuang di... Selama ini yang ada opini di masyarakat anak durhaka. Lupa, banyak orang tua yang durhaka. Anak dilahirkan, dipencet, masukin ke mesin cuci. Anak dilahirkan, dibakar tuh di Tanjung Priuk sama sampah. Anak dilahirkan, dipencet, masukin got, masukin kali. Ini banyak. Anak dikasih ke orang yang gak punya anak, padahal dia tidak ngapa-ngapain. Dia melahirkan anak, taruh di panti asuhan, padahal dia kagak ngapa-ngapain. Ini yang ada di rumah, anak juga gak dididik buat ibadah. Jangan Anda mengira ketika anak dikasih rumah mewah, mobil mewah, motor semau dia, duit semau dia, pakaian semau dia, jajan semau dia, itu merupakan ibu yang baik. Maaf, dalam Islam salah. Kalau kita orang tua tidak mengarahkan anak-anak kita kepada agama yang benar. Anak yang dibutuhkan bukan hanya materi buat dunia, tapi ruh dia. Butuh juga makan. Dengan diajarkan ruhnya ini dengan ibadah kepada Allah. Mana yang halal, mana yang haram, bagaimana sholat. Makanya kita bersyukur di mana-mana ada pengajian. Jangan bangga anak pintar nari, pintar joget, pintar nyanyi, tapi nggak pernah sholat. Itu Anda orang yang durhaka kepada anak. Allah. Maukah Anda ditarik oleh anak Anda masuk neraka di neraka jahanam nanti? Tidak mau. Saya tidak mau. Makanya Islam agama yang seimbang. Iktanim salah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 57. Islam agama yang seimbang. Yuk sebagai seorang muslim seimbangkan dunia dengan akhirat. Karena kata Allah, tuntutlah apa yang ajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Ini perintah Allah. Yuk sekarang, anak Anda pintar nyanyi, bagus, tapi harus pintar baca Quran. Anak Anda hafal nyanyian, bagus, tapi harus hafal baca Al-Quran. Anak Anda pintar bahasa Inggris, pintar matematika, pintar nyanyi, itu silahkan. Tapi jangan lupa dalam ibadah anak-anak. Karena kalau kita tidak mengarahkannya, kita orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya, membiarkan mereka diazab yang Allah yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Siap mah. Oh iya mah, Ipa kan udah menikah. Udah menikah nanti. Cep pengantin nih. Ih, anget sekarang. Anget Pak ya? Oh. Emang kamu Anget. Anget orang diangetin terus buat sahur. ya Allah. Sayur bang. Nah, Iva kan udah menikah mah. Terus Iva kadang mau sering kirimin uang mama gitu kan ke rekeningnya.
Tapi Ipa takut untuk dilarang sama suami. Oh, kirim uang terus, kirim uang terus. Ipa boleh nggak kirim sembunyi-sembunyi kepada mama Untuk tanpa izin kepada suami? Uangnya hasil Ipah apa duit suami? Hasil Ipa. Apa-apa, duit gue, terserah Iya. gue. Oh gitu. Ipah kayak begini gara-gara emak lo. Kalau emak lo nggak didik, nggak bakal jadi Ipeh sekarang. Iya mah. Oke. Siap mah. Besok-besok dengerin nyengir doang. Berangkatin emak haji. Ya, amin. Ayah Ipah masih ada? Alhamdulillah masih ada. Berangkatin ayah Ipah buat haji, Iya. buat umroh. Kalau rumahnya udah jelek atau udah bagus? Udah bagus mah alhamdulillah. Yang bagusin siapa? Alhamdulillah. Yang Emang dari dulu bagusin udah bagus? bukan, dulu mah gubuk, sekarang alhamdulillah udah jadi istana. Oh, Ipah bikinlah musola atas nama ayah ibu Ipah. Bikinlah masjid atas nama mereka. Bikinlah madrasah atas nama mereka. Banyak yang Ipah lakukan. Nanti hidup kita barokah. Kagak percaya? Coba. Amin, 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 amin. Siap nggak? Siap mah. Siap saya. Keren, Siap. keren. Ya, Mah. Faida azamta fatawakal ala Allah. Sudah Ya. ajam niat yang kuat bertawakal kepada Allah. Siap mah. Oke. Ngejeda wajada. Lanjut. Mah, apa sih Mah yang dimaksud dengan istilah surga itu di bawah telapak kaki ibu, Mah? Bukan kaki kita nih emak-emak ada surga. Mending kalau kakinya bersih. Mana jebrag? Ibu tahu jebrag? Jarinya pisahnya gede, nggak pernah pakai sendal di galengan. Mana roromehen? Terang gak cerah romehen? Mana kekeongen? Tuh anak bingung. Jelek amat surga. Maksudnya bukan kalimat hakiki surga di sini. Kitalah para emak yang menggiring, mengarahkan anak cucu turunan kita jadi penghuni surgakah mereka, jadi penghuni nerakakah mereka. Itu loh maksudnya. Jangan begini. Nah, beli namah telur ke warung sekilo. Ya mama lagi, ye surga nih. Salah. Itu emaknya songong. Makanya sampai ada beberapa teman-teman ya yang melakukan semacam kayak entah tradisi entah atau itu ritual jatuhnya mencuci telapak kaki ibu, Iya. air cuciannya diminum tuh, Mah. Boleh, saran saya asal dengerin. Emaknya wudhu, cuci sikatin tuh kaki Iya, yang itu bersih benar. pakai sabun. Saya tidak bercanda. Boleh silakan sikatin tuh kaki yang bersih, guyur 3 kali ke 4 kali sampai bersih. Nah, ngambil air yang mateng. Kalau pengen memberikan sugesti yang positif tidak ada salahnya. Kenapa tidak sih? Orang tua kita rela kok ngurusin kita walaupun lagi makan. Anaknya buang kotoran rela. Masa baru kaki emak yang bersih? Makanya jangan kaki yang jebrag tadi. Toromehun, kekeongan deh. Iya, habis dari mentang-mentang ada istilah itu boleh, habis dari sawah disiram diminum airnya. Iya. Makanya mamah bilang sikatan heula Bersih dulu, kaki. Iya. Guyur bareng 4-5 kali bersih. Taruh deh di maskom. Ibunya wudhu deh. Ke baskom. Masukin air yang matang bukan air mentah. Ledeng jangan mabok lu. Iya. Sok bismillah. Bukan apa-apa. Memberikan sugesti yang positif kan bagus. Bagus. Begitu anak minum. Alhamdulillah mama udah ridho, udah ikhlas sama saya. Sok mama doain biar banyak orang suka. Biar ibadah rajin, biar kamu nyari rezeki yang mudah ya. Ayo mama doain. Kita bacain Fatihah, Qul huwallahu falaq binas, tiup deh ubun-ubunnya, baca salawat. Itu anak pergi dengan hati yang tenang. Alhamdulillah pede udah mama doain. Karena sudah yakin pede, kerja pun pasti dengan harapan yang yakin, itu yang menang. Itulah yang disebut manjada wajada. Kayak yakin saya dapat, pasti dapat. Oke. Sebagai anak kan kita juga harus menuruti apa kata orang tua ya, Mah, perintah orang tua. Ada nggak, boleh nggak perintah-perintah orang tua yang boleh kita tolak dan boleh kita nggak turuti? Selama perintah orang tua sesuai aturan agama, wajib mengikutinya. Tapi kalau perintah orang tua tidak sesuai dengan aturan agama, wajib kita menolaknya. Punten. Misalnya orang tuanya non muslim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma fasaibhuma fid dunya ma'rufa. Luqman 15. Kalau orang tua kalian mengajak ibadah kepada yang syirik dan kamu tidak tahu ilmu tentangnya, tolak dia, jangan taat. Tapi berbuat baik
di alam dunia. Jadi artinya kita wajib menolaknya kalau orang tua kita mengajak kepada perbuatan buruk. Contoh, orang tuanya miskin. Mama susah, banyak utang. Iya mah. Kamu mama jual yo tuh sama pengusaha yang kaya. Kan suka ada yang begitu. Iya. Dengan kata halus dijodohkan kali Ya. Dijodohkan. Ada kan? Ada Itu mau salah. Itu salah. Jadi perintah orang tua yang salah jangan diikutin. Boleh. Walaupun taat itu kepada perbuatan yang sesuai aturan agama. Kalau perbuatan haram dalam agama kita, wajib kita menolaknya. Iya mah. Ini ada kejadian lagi. Teman saya lagi mah. Teman saya. Banyak amat teman lu. Banyak saya teman. Ada gaul dia mah. Ada teman saya, mamanya minta dikirimin uang. Katanya mamanya itu mau beli ayam untuk ditimbun di bawah tanah. Dikubur. Dikubur. Repot amat. Iya, ayam dikubur tanah. ditimbun di bawah tanah. Katanya itu biar jin-jin tidak mengganggu mah gitu. Tapi dia nggak mau. Justru jinnya pergi, semut sama cacing datang ngerubutin ayam. Ui. Itu salah. Saran mama, daripada buat dikubur, buat ngebuang jin, mending dipotong. Beli kamu ini kelapa parut 2 opor. Oh iya opor. Nanti enak mah. Enakan diopor. Nanti Pak kasih tahu temannya Ipa mah. Nah, Biar diopor. Sirik. Allah. Mas, salah satunya kan kadang-kadang kan yang namanya kehidupan kan kita yang menjalankan ya, Ma. Kita punya calon jodoh kita, Iya. kita yang memilih karena kita ingin sesuai dengan pilihan kita. Tetapi satu sisi orang tua kita, ibu kita nggak setuju. Mama tuh lebih tahu daripada kamu. Mama tuh nggak suka, kamu tuh harus nikah dengan ini. Ini pertentangan seperti ini, kontradiksi seperti ini, solusinya jalan keluarnya seperti apa gitu loh, Ma. Coba lihat di dalam As-Saffat 102. Ketika Nabi Ibrahim perintahkan menyembelih putranya Ismail, Nabi Ibrahim nggak langsung menyembelih, tapi dia nanya, "Pangdur madza taro?" Apa yang kau inginkan? Kecuali kalau ini anak calon suaminya narkoba, Iya. putau, nyimeng, tukang mabok, tukang main cewek, jelas kita larang. Walaupun kamu cinta, makan tuh cinta, kamu gak bakal bahagia. Tapi maaf, kalau sudah satu akidah, anaknya baik, kan tidak sedikit beduk. Betul, Ma. Jangan kawin sama dia. Dia mah apaan? Rakyat, kita Raden. Turunan beda kan banyak gitu. Benar. Jangan sama dia orang kampung, kita dong orang kota. Jangan kawin dia, jangan orang miskin. Kita orang kaya, itu yang salah. Karena tidak sedikit sampai detik ini manusia yang mengklasifikasi orang, padahal di mata Allah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di mata Allah ada orang takwa. Semoga kita semua termasuk golongan orang takwa. Amin, amin, amin ya Jadi Rabbal sampai yang Alamin. membeda-bedakan, jangan sama suku A, kita mah suku B gitu ya, Pak ya. Iya. Sadar nggak sadar mereka kemasukan setan Nah, tuh. dari pintu yang ke-9. Anda silahkan lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Jangan kalian perempuan mengejek perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Siapa tuh, Nak? Pacar mama. Orang mana? Orang Padang. Sorry, mama ogah punya mantu orang Padang. Kenapa? Bengkok. Ada anak punya pacar orang Jawa. Hai, siapa tuh, Nak? Pacar mah. Orang mana? Orang Jawa. Sorry, mama ogah punya mantu orang Jawa. Kowek. Orang Sunda, Sundel. Semuanya salah. Ini kata Allah. Sadar nggak sadar, mereka kemasukan setan dari pintu yang ke-9. Tidak boleh fanatik suku, fanatik organisasi, fanatik partai. Sekali lagi, di mata Allah yang mulia orang takwa. Bukan suku, bukan organisasi, bukan partai. Semua yang dicari hanya ketakwaan. Ketakwaan. Baiklah. Ibu-ibu, ingat hanya ketakwaan yang Allah cari terhadap dari hambanya. Nah, Tuh. setelah ini ibu-ibu boleh bertanya deh sama Mama Dedeh nih langsung. Soal Ya. kasih sayang ibu sepanjang masa. Panjang jalan sepanjang masa ya. Sepanjang masa. Oke, baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Di rumah Mama Dede.